Ya. Sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya mengenai materi yang sudah-sudah. Ini Pak, saya mungkin Pak, Ya, silakan. mungkin bisa nggak Pak untuk apa ya? Bentar, bentar. Tolong yang tidak bicara di mute. Ya. Kalau kita seperti praktek langsung gitu Pak, Gimana, gimana? kan Bapak ini kan ini apa buat rumus-rumus kan, jadi kita ngikut gitu Pak, biar supaya Ya. nggak ketinggalan karena lebih enak dipraktekkan gitu Pak. Oke. Ya, 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 ya. Jadi cara cara nulis rumusnya ya. Hmm. Oke. Ya, kalau misalnya apa namanya? eh, itu menggunakan rumus ya nanti kalau sudah saya ketikkan nanti dituju saja selnya itu, kemudian kalau pakai Windows ya tekan F2. F2. Fungsi 2 tuh. Oh, Di atas itu ada F2 ya. Nah, nanti dilihat sintaksnya. Kalau orang bahasa pasti tahu sintaks itu apa ya. Jadi aturan yang harus diikuti. Kalau misalnya biasanya yang sering itu membuat kesalahan dalam hal separasi antar argumen. Misalnya setelah dalam kurung itu di antaranya titik koma atau koma. Nah, itu kalau settingan, kalau pengaturan komputer kita untuk digit desimalnya itu menggunakan koma ya, maka separasinya itu titik koma. Tetapi kalau kita menggunakan untuk menyatakan desimal itu titik gitu ya, misalnya 3,5 itu 3,5 gitu, maka separasinya koma. Gitu. Jadi tergantung yang itu. Tergantung Tergantung. komputernya saya, karena saya menemui buat rumus itu komputer saya itu dia titik koma, ternyata di komputer yang lain itu berbeda dia. Ya, makanya caranya di Excel itu dicoba dulu. Kalau daripada buka sistem kan, dicoba dulu. Menulis 2,5 itu 2,5 atau 2,5 gitu ya. Oh gitu. Atau kalau mau enggak seperti itu sama dengan 10 dibagi 4 gitu. Kalau sama dengan 10 dibagi 4 kan pasti ketemunya 2,5 tuh. Nah, Ya. 2,5-nya itu pakai titik apa koma? Oh gitu Pak. Ya. Ya, kalau misalnya di sana pakai titik, ya berarti desimal kita itu titik. Kalau tertulis di situ 2,5-nya mepet kanan, 2,5 berarti desimalnya koma. Gitu ya. Oke. Itu yang ditanyakan, bukan? Ya Pak, itu yang terkait dengan perbedaan laptop tadi Pak, yang koma titik itu. Memang ini ada yang di depan lagi ngadep komputer. Saya berusaha untuk connect dua komputer Pak, cuma satunya agak masalah, jadi saya Oke. mengikut, cuma ini belum masuk. Oke. Ya. Jadi apa namanya? Sebentar. Ada yang perlu saya sambungkan di situ. Ya, di titik mulai stress and Q. Nah, oke, saya share dulu. Saya share dulu yang harus nanti dicatat aja dulu. Kalau sekarang ini lagi tidak membawa apa namanya laptop dan sebagainya, dicatat dulu ya. Ya. Nah, kelihatan nggak tampilan saya? Kelihatan Pak. Nah, oke. Jadi kalau kelihatan tampilan saya, lihat. Yang kalau kalau ini ya, ini kan panjang banget nih ya. Drive.google.com dan sebagainya ini kan panjang banget ya. Iya Pak. Nah, jadi saya buat cara pendeknya.
Tanda pendeknya itu gini, bit.ly ya, bit.ly gitu ya, garis miring kanan, garing kanan, gitu. Kemudian ditulis @addins Q, gitu ya. ADDINSQ ya, kelihatan ya. Habis itu tekan enter. Sorry. Kalau ini ditekan enter begini, munculnya itu ya. Munculnya xrealstat.xlam. Ya. Munculnya ini. Oke? Nah, nanti ini diunduh, diklik diunduh. Ya. Karena ini adalah add-ins, jadi kalau kita bekerja di Excel, kemudian ini dijalankan, ya ini dijalankan, ya, maka kita bisa menggunakan add-ins ini, fungsi tambahan. Fungsi tambahan ini untuk menganalisis statistik, sebagaimana miliknya add-ins-nya Excel. Kan ada data-data analisis gitu ya. Tapi ini lebih lengkap. Jadi ini nanti diunduh. Jadi nama filenya ini xrealstats atau .xlam. Kalau Excel kan XLS. Ini makro. Ini makronya Excel, sorry. Makronya Excel. Oke. Baik, nanti itu diunduh. Nah, jadi setelah kita menjalankan Excel, terus file itu sewaktu diunduh ditaruh di mana? Biar nggak bingung, ditaruh di D gitu ya. Nanti dijalankan. Jadi kalau kita menjalankan Excel, bentar, saya sedang buka Excel dan mencari file itu. Bentar ya, saya buka di komputer sebelahnya. Mudah-mudahan. Nah, ini saya buka Excel ya. Kalau Excel sendiri itu sudah punya di bawah data di sini ya. Kalau kita klik data di sini ya, klik data gitu. Di sini kan ada data analisis. Ya. Bagi yang belum keluar itu bisa ditekan file option begini. File option, add-ins gitu ya. Di add-ins ini ada analisis toolpack VBA ini. Kemudian klik go aja gini, klik go gini ya. Terus ini kan dinyalakan nih, ya, nyalakan toolpack-nya. Nah, minimal toolpack itu aja kalau yang nggak ada. Nah, kalau ini enggak, nah ini dijalankan nih. Tadi kalau sudah di-download, sorry, nggak muncul di situ ya, karena terganggu ada harus ganti Windows di situ nggak muncul. Nah, jadi cari filenya tadi yang kita unduh. Ya, jadi yang kita unduh itu xrealstat xlam kan, ini. Nah, ini dijalankan, di double klik gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya muncul jendela ini, klik saja enable makro. Makronya diperbolehkan berjalan gitu ya, karena itu memang makro ya. Jadi makronya dibolehin jalan sini, enable makro gitu ya. Nah setelah itu muncul ya, di situ muncul gambar nggak? Muncul kan? Setelah itu kita kembali ke Excel. Ya. Nah,
Sehingga kalau kita klik add-in sini, kalau kita klik add-in-nya Excel, nah nih, add-in gitu ya. Di sini ada X-Real Start. Ini X-Real Start-nya muncul ya. Nah, ini diklik aja. Diklik, muncul data analysis tool ya. Data analysis tool. Nah, muncul begini ya. Nah, ini yang mau kita pakai. Kita pakai untuk memudahkan mengerjakan analisis statistik ya. Macam-macam ini ada nanti kalau kita bicara regresi di sini, kalau bicara ANOVA di sini, kalau bicara delta waktu, kalau bicara korelasi. Bahkan ini ada mestinya yang saya nggak tahu ini diajarkan biasanya yang bertanya ini itu malah siapa ya kalau di bahasa Indonesia? Lupa saya. Ini ada item analisis dan sebagainya gini loh. Apa Pak Agus Santa atau siapa? Pak Agus Santa pasti ngajar nanti ya. Enggak ya? Yang bahasa Indonesia itu entah siapa nanti. Atau Pak Hadi. Ya. Bisa jadi nanti dipakai. Yang ini yang lain-lain. Miscellaneous itu lain-lain ya. Miscellaneous tool, makanya ini miscellaneous tool. Tolong di mute yang belum di mute ya. Oke, nanti kalau pas bicara baru dinyalakan. Ya. Nah, oke, karena kita sudah sampai pengujian, kita ulang nih, kita ulang yang berkaitan dengan pengujian hipotesis. Andai kan di sini kita punya kelas A gitu ya. Atau kelas, terserah apa namanya, mau grup, apa kelas, apa yang lain, silakan ya. Ini saya gedein dikit, jadi 200% biar kelihatan gitu ya datanya. Misalkan ini nilainya kebetulan kurang bagus, kurang begitu mengimbarakan. Nah, makanya di sekitar 40-an, ada yang beberapa yang 60 dan 70. Andai kan sampelnya ini aja, ini mewakili, ya biar namanya juga biar kelihatan di jendela ini, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita menggunakan data yang ini pengujian, misalnya pengujian satu populasi ya, satu populasi. Nah ini nanti kalau kita membahas pengujian satu populasi, kita bisa bicara, kalau yang kemarin yang saya ajarkan itu baru statistik parametrik ya dengan uji T ya. Uji T ini kita gunakan kalau asumsi dari statistik parametrik itu dipenuhi. Misalnya apakah data ini berasal dari distribusi normal? Ya. Padahal kalian belum saya ajarkan bahwa distribusi normal itu ngujinya seperti apa, ya kan? Nah, kemudian kalau sampelnya sedikit, ini kan sedikit nih, cuma 9, tadi kita hitung cuma 9. Sedikit itu kurang dari 30, misalnya. Itu kalau asumsi normalitas nggak bisa dipenuhi, ya. Terus uji alternatifnya apa? Nah ini nanti di sini apa ada uji yang namanya uji non parametrik. Jadi ekuivalen uji dari uji parametrik. Kalau parametriknya namanya uji T. Non parametriknya ya nanti yang ekuivalen dengan itu apa? Oke, kita bicara satu populasi dulu ya. Jadi kalau ini kita klik oke begini, nanti muncul jendela. Nah ya, jendelanya seperti ini ya. Uji T dan non parametrik yang ekuivalen. Artinya kalau secara parametrik tidak bisa dipenuhi, kita masih bisa menggunakan alternatifnya, yaitu uji apa? Nah, tergantung. Kita bicara satu sampel nih ya, ini satu sampel. Satu sampel yang mewakili satu populasi. Jadi yang kita klik ini one sample.
Ya. Nah, sekali lagi, yang mau diuji yang mana ini yang mau diuji ya? Kita klik di sini ya, yang kita mau uji ini. Ini ikut disorot, nggak apa-apa, karena ini kan nama variabelnya. Nilai kelas A, apa terserah mau diganti apa nih, ya. Nilai atau terserah lah ya. Nah. Kemudian hipotesis yang ingin kita uji, itu apa? Nah, kalau yang berkaitan dengan statistik parametrik biasanya berhubungan dengan rata-ratanya. Kalau yang non parametrik itu bukan rata-rata, misalnya median. Ya. Nah, di sini yang dihipotesiskan nilainya berapa? Oke, kita kan nggak tahu nih, kita belum ngitung, Oke, sebut saja misalnya, oke, kalau kita lihat datanya itu, ini nilainya misalnya boleh nggak dianggap 40? Nanti bisa diganti 45 gitu, boleh. Nah, boleh nggak dianggap 40 misalnya rata-ratanya? Kita belum ngitung rata-ratanya. Atau 50 lah, atau 50 gitu ya. Jadi ini yang bisa diganti di sini. Yang ini nilai hypothesize. Hypothesize itu yang dihipotesiskan. Kalau bahasa Inggris lebih pendek daripada bahasa Indonesia. Yang dihipotesiskan, panjang kan? Hypothesize, mean, rata-rata, atau mediannya 50 gitu. Nah, kalau kita mengujinya yang parametrik saja, itu T. Kalau mau sekalian yang non parametrik, ini diklik. Non parametrik diklik ya. Nanti kan direkam nih. Udah direkam belum? Udah direkam ya. Nanti bisa kalau belum jelas diulang rekamannya. Tapi kayaknya setiap saya jelaskan jelas. Entah seminggu berikutnya lupa, nggak apa-apa. Nah ya, jadi hasilnya letakkan di mana nih? Ini hasilnya diletakkan di ini nih, C4 ya. Oke. Yang lain lupakan dulu. Ini yang berkaitan dengan kalau siapa tahu di sini ada nilai kembar. 45 kan kembar kan? Nah, biar aja. Siapa tahu ada continuity correction, jadi koreksi kekontinuan. Ini kan discrete. Oke, kita klik saja lah, nah, pokoknya ini keluar. Nah ya, begitu diklik keluar. Nah di sini nama kita ingin menguji itu menguji apa? Dengan taraf nyata pengujian 5%. Ya. Taraf nyata pengujiannya 5%. Yang kita uji adalah yang berkaitan dengan satu populasi. Kalau yang parametrik itu berhubungan dengan rata-rata, kalau yang non parametrik berhubungan dengan median. Apakah sampel ini bisa digunakan untuk menguji? Bisa digunakan untuk menyimpulkan, bukan digunakan ya, untuk menyimpulkan apakah rata-rata populasinya sama dengan 50. Ini yang dihipotesiskan ya. 50. Nah, jadi H0, hipotesis nolnya rata-rata sama dengan 50 bunyinya yang parametrik. Ya. Tandingannya boleh ini, bantil. Satu arah. Ya, bisa lebih kecil, bisa lebih besar, ya. Kemudian di sini taraf nyata pengujiannya 5%. Ya. Statistiknya T. Ini statistiknya, statistik ujinya. Min 0,0244. Tentunya untuk menghitung T ini dibutuhkan statistik yang lain seperti di sini. Jadi sekali lagi ya, kalau mau melihat rumusnya apa, tekan F2. Nah, F2 begini ya. Jadi dalam tombol function di atas itu ada namanya F2. F1 sampai F12, ini pilih F2. Semua ya di situ ya. Lagi. Nah, kemudian karena ini kalau ini bukan rumus, ini nanti bisa diganti-ganti. Gantinya bisa belakangan di sini ya. Nah, ini. Jadi kita lihat. Nah, ini adalah batas bawah, ini batas atas ya. Nilai rata-rata sampelnya ini 49,88. Ini rata-rata sampel. Berapa rata-rata populasinya? Nggak tahu. Ini adalah nilai yang digunakan untuk menaksir, mengestimasi rata-rata populasi. Jadi boleh dong rata-rata populasinya sama dengan ini? Bisa.
Ya. Nah, dengan menggunakan ini namanya estimator titik, estimator yang hanya satu nilai. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 1 dikurang ini, jadi 95%, maka nilai rata-rata populasi yang sesungguhnya ya, itu di antara 39,3884 sampai dengan 60,3893. Gitu ya. Jadi makna dari selang kepercayaan ini, selang kepercayaan berapa? 95%. Jadi kalau ini 5%, maka selang kepercayaannya 95%. Kalau mau diganti ini 1%, boleh di sini. Ya, ini diganti nih. Coba nanti selangnya kan berubah panjang. Nah, kan berubah panjang nih. Ini semakin kecil, ini semakin besar kan. Nah, jadi bagaimana lebih hebat ini kan daripada yang satunya, gitu ya. Jadi ini nanti bisa dicoba. Nah, caranya begitu. Kok hanya 5 dan 1%? Boleh, itu kan yang lazim. Mau yang nggak lazim boleh 0,02. Nah, boleh, ya tak? Nggak masalah. Cuma nggak lazim aja. Biasanya cuma 1% sama 5%. Atau kalau ilmu sosial biasa sampai 10%. Oke, sampai 10% gitu. Nah, oke. Kalau 10%, nah gitu. Berarti ini semakin sempit, 90%. Gitu kan? Nah, jadi gitu. Oke, kita gunakan balik 5%. Oke ya, makin lebar ya. Nah ini, oleh karenanya, karena yang dihipotesiskan di sini 50 itu, salah satu nilai yang di antara ini, di antara batas bawah dan batas atas ini, maka sudah barang tentu ini ada kaitannya dengan pengujian hipotesis. Maka rata-rata yang sama dengan 50 itu tidak signifikan. Rata-rata sebenarnya 49. Ini rata-rata yang dihipotesiskan 50. Semua nilai yang berada di antara kedua nilai ini, batas bawah dan batas atas ini, kalau digantikan sebagai pengganti di sini, akan menghasilkan di sini no, akan menghasilkan tidak signifikan. Ya. Tetapi kalau di luar ini signifikan. Coba misalnya 61, kita ganti 61 aja lah. Ya, yes, ya signifikan. Yes. Ini bukan nama saya. Significance ini ya. Yes. 61 di luar ini nih. Jadi kalau hipotesis nolnya, oke, rata-ratanya sama dengan 61, itu hipotesis nol. Hipotesis tandingannya tidak sama dengan atau lebih kecil dari 61. Semuanya ditolak. Itu. Ini pengujian yang berkaitan dengan kalau diasumsikan datanya itu berdistribusi normal atau statistik parametrik. Nah, kalau misalnya yang non parametrik di sini nih. Nah, ini ya. Kalau statistik parametrik namanya T, non parametriknya namanya Wilcoxon. Uji peringkat rank itu peringkat bertanda, sign tanda. Kalau sign itu bertanda. Uji peringkat bertanda yang mempopulerkan namanya Wilcoxon untuk sampel tunggal, ya, sampel tunggal. Nah, di sini sampelnya 45, sampel median, ini sampel median 45, ya. Cara nyarinya gimana? Nah, tekan F2 gitu ya, tekan F2. Kalau ini tekan F2 nggak ada karena dia yang dihipotesiskan medianya 50, sama ikut seperti ini tadi. Kalau kita ganti, ini bukan 50 nih, ini tadi 50 ya. Oke. Kalau ini kita ganti yang bukan 50, ya bisa aja, nggak masalah. Ini ya, count-nya 5, count-nya 9, sorry. Banyaknya data 9, ya. Banyaknya data 9 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kebetulan di sini, ya, yang dihipotesiskan menggunakan populasi nilai median 50. Kebetulan di sini nggak ada angka 50 nih, nggak ada angka 50 kan. Nah, oleh karenanya banyaknya data yang tidak sama dengan 50 ada 9.
Coba kalau misalnya kita gunakan angka 45. Nah, di sini yang tidak sama dengan 45 ada 7 dari 9 ini. Berarti ya ini kalau kita lihat ada 1, 2 yang sama dengan 45. Yang tidak sama dengan 45 ada 7 ya. Nah, gitu. Tapi nggak usah dibahas itu. Ya, nggak usah dibahas. Nanti caranya gimana juga yang penting tahu bahwa kalau nanti ada kendala dengan pengujian satu sampel dari satu populasi yang berhubungan yang berkaitan dengan rata-rata, apabila ini tidak bisa diterima karena datanya tidak berdistribusi normal, maka statistik yang digunakan adalah Wilcoxon Sign Rank, uji peringkat bertanda Wilcoxon. Ya, oke. Di sini kalau misalnya tadi 45 ya tidak signifikan. Oh, dia dengan dia sendiri nilai peluangnya lebih besar daripada 5%. Hipotesis 0 ditolak kalau peluangnya lebih kecil dari 5%. Coba misalnya kalau kita ganti, ini kan median sampel, ini populasi medianya kita ganti misalnya 35 ya. Kalau 35, nah ini nilai peluangnya kecil, lebih kecil dari 5% ya. Oleh karenanya nggak bisa, median populasinya bukan 35. Median populasinya ini kan 35 itu median populasi yang dihipotesiskan. Kan median contohnya, median sampelnya 45. Ya. Jadi 45 sama 35 ini kenyataan, ini teori, ini kenyataannya nih, 45 teorinya ini. Jadi antara kenyataan dan teori itu berbeda, dan perbedaan itu signifikan. Nah, saya mau kalau gitu 40 lah, 40 misalnya. Yang dihipotesuskan 40. 40 dan 45 berbeda kan? Secara matematik beda, 45 dan 40 nggak sama. Bagaimana secara statistik? Oh, ternyata itu bisa dibilang sama karena di sini 0,06 lebih besar daripada 0,05. Berbeda itu kalau nilai di sini itu lebih kecil daripada 0,05. Ya. Jadi masih bisa dikatakan 45 dan 40 itu sama. Kenyataannya 45, teorinya 40 sama ya. Ya mungkin kalau beda dikit ini 38 ya. Kalau 38 dengan menghasilkan di sini lebih kecil dari 5%. Oke, nah itu kalau kita ingin menguji parameter dari satu populasi yang berkaitan dengan rata-rata satu populasi. Oke, nanti bisa ini yang secara parametrik. Kalau secara parametrik nggak dipenuhi asumsi normalitasnya, kita bisa gunakan secara non parametrik ini. Oke. Baik. Nah, pertanyaannya, bagaimana menguji normalitasnya gitu kan? Bagaimana menguji data ini berdistribusi normal apa enggak gitu. Padahal kan belum diajarin. Oke, kita lihat. Kita lihat real statistik ya. Uji asumsi. Nah, uji asumsi misalnya kita lihat normality test, non parametric test ya. Dengan menggunakan non parametric test ini kita bisa menguji kenormalan. Misalnya. Di mana letaknya? Nah, di mana letaknya dulu ya, deskriptif statistik di sini ya. Pakai deskriptif statistik di sini ya. Nah, di sini deskriptif statistiknya bisa digunakan selain seperti yang disampaikan di data analisisnya Excel punya, kita bisa sekaligus menguji normalitas. Oke, kita lihat ya. Ringnya yang mau diuji, ini, ya kan? Ini yang ring mau diuji. Bahwa kolomnya, jadi heading, jadi kepala kolom itu ini perlu disorot, ini sebagai nama variabel. Ya.
Kolom heading included with the data, termasuk dalam data ya. Oke, ini deskriptif statistiknya ya. Deskriptif statistik. Ini box plot. Box plot apa itu? Nanti box plot itu menginformasikan data ini medianya berapa, kuartil satunya, kuartil bawah, kuartil atasnya 3, kuartil 3 atau kuartil atasnya berapa, terus dan sebagainya. Ada 7 statistik kalau nggak salah itu yang bisa disajikan oleh box plot ini. Siapa tahu ada outlier, siapa tahu ada pencilan gitu ya, siapa tahu ada pencilan. Apa mau dibikin pencilan dulu? Oke, kita lihat pencilan dulu ya. Kita bikin ada pencilan dulu. Misalnya ada satu nilai nih, ada satu nilai yang jauh sekali, misalnya 99. Nah, gitu. Apakah 99 itu pencilan? Apakah 99 itu pencilan? Kita lihat. Oke, kita ulangi. Ini kita sorot. Nah, Shapiro-Wilk ini salah satu uji normalitas. Bisa digunakan untuk menguji apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Ya. Baik. Nah, outputnya meletakkan di mana? Atau outputnya meletakkan di sini, misalnya kita ganti C3. Ya, C3. Oke. Kita klik OK. Nah, apa terjadi? Nah, ini box plotnya ini. Hanya box plotnya ini kelihatan bahwa box plot ini ada pencilan. Ini ada pencilan. Kalau menyendiri seperti ini pencilan. Ya. Nah, sebetulnya kalau ini dilihat secara detail, garis tengah ini adalah mediannya. Ini mediannya. Terus yang garis paling bawah ini itu kuartil 1. Kuartil satunya. Kuartil bawah. Garis yang di atas ini kuartil 3 atau kuartil atas ya. Sehingga lebar dari Q3 min Q1 itu adalah interkuartil, namanya interkuartil ring ya. Kemudian nilai minimumnya, nilai maksimumnya ya. Ini adalah pencilan. Ini mencilan nih, ya kan? 99. Ini muncul di situ angka 99-nya. Ya. 99. Nah, itu box plotnya. Box plot itu kayak gitu. Ada yang mengatakan box and whisker. Ya. Oke, saya hapus. Nah, ini minimumnya 34. Minimumnya 34. Median dikurangi kuartil 1, 2. Kuartil 1 kurang median 9. Ya. Oke. Nah, ini rata-ratanya 52,556 sama dengan ini. Jadi deskriptif statistiknya ini kalau kita lihat sama dengan tampilan deskriptif statistik di add-ins-nya Excel ya. Ada mean, ada standar error. Standar error itu standar deviasi dibagi banyaknya data. Jadi kalau ini bagi akar banyaknya data, bukan banyak data, akar banyak data. Banyak data 9 diakarkan 3, jadi 20, sekian dibagi 3 itu standar error. Ini mediannya, yaitu data yang berada di tengah-tengah. Apabila diurutkan, ini modusnya, data yang paling sering muncul, ini 34, 34. Ya. Dan seterusnya. Nah, apa yang nggak ada di kemarin, yaitu rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik itu, ya, kalau semua ini dikalikan semua, jadi ini produk gitu ya. Dikalikan itu produk bukan sum. Jadi semua dikalikan. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi mulai dari sini sampai di sini dikalikan. Maksudnya dikalikan seperti apa? 34 kali 43 kali 45, kalikan semua sampai di sini. Ya. Kalau dikalikan semua dapatnya ini. Besar kan? Nah, setelah dikalikan itu diakarkan pangkat. Akar pangkat. Begini. Ya. Ini ya caranya dikurung semua. Pangkat itu, karena akar pangkat itu sama dengan pangkat dari sepernya. Seper banyaknya data, 9. Itu ya. Per 9. Nah, ini kita dapatkan 49,8143 yang sama dengan geometric mean. Ya, yang sama dengan geometric mean. Ya. Itu.
Terus harmonic mean kayak apa? Harmonic mean itu kita hitung dulu masing-masing ini sepernya berapa? Sepernya begini ya, sepernya. 1/34 gitu ya. Kemudian yang lain juga, yang lain diseperkan. Kemudian dijumlahin. Ini dijumlahkan, ya, jumlahkan dulu. Jumlahkan dulu. Oke. Jadi 1/34 tambah 1/43 tambah itu semuanya berapa? Hasilnya ini kan. Setelah hasil itu, sekarang banyaknya data dibagi dari jumlah ini, ya. 58. Ya, 58. Sorry. Bukan 11 nih, banyak data itu 9. Nah, itu. Nah, gitu ya, 47,6073. Itu namanya rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik. Kalau rata-rata geometrik caranya seperti ini, rata-rata harmonik caranya seperti ini. Ya. Oke. Oke. Ada yang lain juga mungkin, tapi mungkin tidak kita perlukan. Mungkin yang kita perlukan misalnya interquartile ring. Jadi Q3 dikurang Q1. Q3 dikurang Q1 ya. Sedang yang lain tidak perlukan. Nah, ini untuk menguji apa namanya normalitas, kita ada namanya uji Shapiro-Wilk. Di sini dengan alfa 0,05, ya, maka kita dapatkan nilai apa namanya statistik uji, nilai peluangnya 0,035777, yang lebih kecil daripada 0,05. Ini kan 3,5%, ini 5% ya. Oleh karenanya, kalau statistik Shapiro-Wilk ini menunjukkan bahwa data tadi itu tidak berdistribusi normal. No normal maksudnya. Maksudnya itu no normal. Jadi apakah data ini berdistribusi normal? Tidak. Nah, gitu ya. Jadi data ini tidak berdistribusi normal. Oke? Nah, gitu. Dengan statistik Shapiro-Wilk. No. Nah, ini statistik yang namanya D'Agostino-Pearson. Ya. D'Agostino-Pearson juga menyatakan bahwa distribusinya tidak normal. Ini dua statistik yang digunakan untuk menguji apakah data yang kita miliki itu berdistribusi normal atau tidak. Caranya tahu ya, nanti kalau misalnya ada yang nanya, apakah datanya sudah berdistribusi normal? Nah, makanya saya kasih add-in-nya XRealStat ini biar bisa dengan mudah, nggak usah pakai aplikasi yang besar-besar, pakai aplikasi yang kecil-kecil sudah bisa. Baik, mungkin ada yang mau tanya nih sebelum dilanjut. Nih outlier itu pencilan. Jadi 99 tadi merupakan data pencilan gitu. Jadi kalau dikasih ya, ada yang mau nanya? Kaitin mau nanya? Enggak, tadi saya ini aja Pak. Saya respon aja tadi 99 tadi itu yang dari A12. Itu data mentahnya saya klik yang tadi yang Ya. siapa yang paling lumayan dari dari A12 tadi dia nggak langsung pakai rumus, berarti langsung ke situ dia. Ya. Di sini ada outlier 99 ya. Ya. Sama dengan A12. Nah, jadi kebetulan datanya ini. Kalau ini diganti, coba kalau datanya diganti ini harus saya hapus dulu ya. Datanya harus dihapus dulu. Ini sekarang 9-nya nggak ada nih. 99 nggak ada. Misalnya saya ganti kembalikan ke semula 36 misalnya gitu kan. Apa sekarang masih ada outlier-nya? Sekali lagi ya caranya. XRealStat data analysis tool ya. Kemudian di sini descriptive statistic and normality ya. Input ring-nya di sini. Oke, sorry. Input ring-nya
Selesai. 1345679 datanya di sini diletakkan di sini. Oke. Nah, kan? Ini nggak ada lagi gambarnya, gambar yang di atas menyendiri nggak ada. Jadi dua Pak ya, yang di tengahnya Pak. Ya? Yang tadi pertama satu ini jadi dua Pak ya. Apanya? Bapak hapus tadi, yang Bapak hapus tadi. Kenapa? Tadi ada dua warna. Kalau pertama tadi satu. Ya, ya. itu yang atas sama yang bawah kuartil. Oh, yang kuartil tadi Pak ya. Nah, coba lihat di sini apakah ada outliernya? None, ya kan? Ya. Nggak ada outlier, dia nggak ada outliernya. Oke? Nah, yang lain sama, yang lain. Sekarang misalnya, apakah datanya sekarang normal? Ya, datanya normal sekarang menurut Shapiro-Wilk ini menyatakan oke, nilai statistik Shapiro-Wilk-nya 0,35 ya. Nah, nilai peluangnya, nilai statistiknya ini, nilai peluangnya ini ya. Nah, oke. Nah, kalau di sini kita klik begini, ada rumusnya nih ya. Tapi rumus ini kalau di Excel biasa nggak akan ada. Ya, nggak akan ada. Kecuali tadi kalau kita menjalankan X real star sebagai makronya, ya. Demikian juga yang di sini. Yang di sini kan SW test. Kalau di Excel biasa mah nggak ada. Harus ada makronya. Paham ya? Jadi harus ada ininya. Harus ada minimumnya berapa, Q1 dikurang minimum dan sebagainya. Statistik ini harus ada. Nah, ini yang diperlukan dalam membuat fungsi yang namanya SW test, Shapiro-Wilk test. Demikian juga yang D'Agostino di sini. Ini juga gitu. DP test. Kalau kita klik DP test, tidak ada di Excel biasa. Ini DA, ya kan? D'Agostino. Tidak ada. Ini fungsi. Fungsi ini ada di Excel kalau X real stat-nya diaktifkan. Oke? Baik. Ada pertanyaan? Enggak ya? Lanjutkan ya. Lanjutkan. Sekarang itu satu populasi. Kalau kita bicara sekarang dua populasi. Saya hapus dulu. Misalnya ada kelas A, kelas B. Kelas B. Ya. Nah, nilainya ya namanya juga contoh aja ya. Gantung saya bikin. Wah, nilainya yang pelit nih. Gitu. Ya, oke. Nah, anggap saja begini. Kalau ini satu populasi ya. Sekarang jangan kelas A, kelas B. Ini misalnya ada pretest, posttest. Jadi datanya data berpasangan. Ya, pretest sama posttest. Kalau datanya berpasangan, jumlah datanya harus sama dong. Oke. Kita ingin melihat apakah pelatihan ini memberikan dampak apa tidak. Nah, ini sebelum pelatihan di pretest dulu nih, ya kan? Nah, setelah pelatihan dites lagi, namanya post test. Nah, sekarang yang ingin kita lihat, kan kita melihat data ini walaupun sepertinya dua populasi, tapi bisa dianggap satu populasi. Karena datanya tidak bebas. Individunya sama nih, individu 1 skor pertama 34, skor kedua 56. Sama aja kalau kita membuat data ini perubahannya berapa? Ya, perubahannya berapa? Ada 56 dikurang 34, 22, 65 dikurang 43 dan seterusnya ya. Nah, kita bisa menggunakan sekali lagi uji T juga nih ya. Uji T untuk data yang berpasangan nih. Ya. Yang dipilih yang ini ya. Two pair sampel. Jadi pair itu berpasangan. Pair ada tambahan ed itu menjadi kata sifat adjektif ya. Jadi pair sampel yang dipasangkan atau data berpasangan. Oke. Nah, kemudian
Yang pertama siapa? Oke, kita anggap misalnya ini post test. Kan biasanya post test dikurangi pretest gitu ya. Post test dikurangi pretest. Yang kedua nih pretestnya. Nah, gitu. Jadi jumlah datanya harus sama. Dari 3 sampai 12, dari 3 sampai 12. Oke. Nah, selisihnya berapa? Nah, selisihnya. Nih kalau misalnya hipotesisnya trainingnya tidak berpengaruh signifikan. Karena tidak berpengaruh signifikan, di sini ditulisnya 0. Artinya post test sama pretestnya sama. Gitu ya. Itu sebagai hipotesis 0 di sini. Sebagai hipotesis 0. Sebagai hipotesis 1 bisa lebih besar kan gitu. Bisa tidak sama kan gitu. Yang ditulis di sini nilai perbedaannya. Nilai perbedaannya itu oke 0. Artinya training itu tidak bermanfaat, yang kurang bermanfaat gitu ya. Ya. Oke, letaknya mau di mana keluar di outputnya? Misalnya D3. Ya, D3 gitu ya. Nah, sekaligus kalau mau tahu misalnya alternatif apabila uji T ini tidak uji T kan ini uji yang parametrik nih. Uji parametrik itu tidak valid digunakan. Karena apa? Kalau kita uji misalnya, apalagi ada outlier gitu ya, apalagi ada outlier itu pasti nggak normal gitu ya. Nah ini oke sekalian aja lah, ini t-test sama non parametrik, ini yang parametrik test, ini yang non parametrik test. Oke, kita klik oke, maka muncul ini ya, uji 2 sampel per pasangan, uji T untuk 2 sampel per pasangan. Post testnya ini, pretestnya ini ya, ini minnya, rata-ratanya ini, tanda deviasinya dan seterusnya ya. Nah, jadi walaupun di sini seolah-olah dua populasi, sebetulnya yang kita hitung adalah ini, yang kita hitung perbedaannya ini. Nah, perbedaannya ini 11 nih. Apakah perbedaan 11 ini signifikan? Apakah perbedaan 11 ini bisa dianggap sama dengan 0 gitu ya? Nah, ini kita lihat, kalau kita lihat statistik ujinya, T-nya 2,519. Ini statistik uji T-nya. Oke, alfanya 5% ya, alfanya 5%. Nah, bagaimana kesimpulan H0 diterima atau ditolak? Kita lihat di bawahnya. Ya. Nah, bawahnya mengatakan nih kalau dua arah nih. Dua arah itu. Nah, ini kalau kita lihat ya, diterima atau ditolak, ini ditolak ini ya. Yes. Apakah ini kan yes itu yes signifikan ya. Yes itu yes signifikan. Sekali lagi ya, bahwa apa yang kita peroleh di sini nilai perbedaan apa namanya? Sorry. Ini wantil t-test ya. T-test 2,5. Mana tadi? Bahwa 0 ini, sorry, 0 ini yang dihipotesiskan rata-rata 0 ini. Ini di luar ini. Ya. Di luar 0,93 sampai 21,06 ya kan? Ini dari positif ke positif. Nah, 0 itu kan kalau nilai 0 ini, kalau nilai yang ada pada hipotesis di sini berada di antara interval ini, maka jawab di sini no. Enggak signifikan. Ini signifikan nih, ya. Positif. Ini positif nih. Positif, nilai positifnya kalau satu arah itu nilai peluangnya 0,01, kalau dua arah 0,03. Jadi apakah signifikan? Signifikan. Apakah perbedaan ini signifikan? Signifikan. Yes, ya. Artinya pelatihan itu memberikan manfaat karena min dari pretestnya lebih tinggi daripada min dari post testnya lebih tinggi daripada min pretestnya. Sebelumnya 45 rata-ratanya, sekarang 56 kan gitu. Oke, itu secara parametrik. Nah, kalau secara parametrik namanya uji T berpasangan, kalau secara non parametrik namanya uji masih sama nih, Wilcoxon sign rank. Uji peringkat bertanda Wilcoxon ya. Ini caranya. Nah, kalau kita lihat ini banyaknya data kan 9 nih.
Metadata 9 ya. Banyaknya data yang tidak sama 7. Kok nggak sama? Oke, kita lihat nih. Ini pasangan 34 sama 56 ya. Ini 45 sama 45. Nggak berubah. Ya, ini nggak berubah nih. Sebelumnya 45, sesudahnya 45. Ini sebelumnya 54, sesudahnya 54. Jadi ada dua. Ada dua yang perubahannya 0. Selisihnya 0. Nah, yang kita hitung itu selisih yang positif dan negatif. Nah, jadi kalau awalnya ada 9 pengamatan, tetapi ada 2 pasang pengamatan yang sama nilainya, pre dan post-nya, atau selisihnya sama dengan 0, itu ada 2. Berarti yang kita hitung, yang kita pertimbangkan itu adalah pasangan yang berbeda. Jadi ada 7 ya, pasangan yang tak sama nilainya. Ya. Kalau sama ngapain? Kalau semua sama ngapain? Udah aja, kalau semuanya sama nih, nggak ada perubahan. Ya, hipotesis 0 diterima, ya. Ini 7. Ya. Sekarang kalau 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan tambah 7, itu berapa nilainya? 28. Ya. 1, 2, 3, 4, 10. Tambah 5, 15. Tambah 6, 21. Tambah 7, 28. Nah, 28 itu terdistribusi di sini. Terdistribusi di situ. T positif dan T negatif. T positifnya 1,5, T negatifnya 26,5. Jadi kalau ini jumlah peringkat ini, jumlah peringkatnya sama dengan 28. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, ini uji satu arah, ini 2 arah. Nah, baik satu arah maupun 2 arahnya, ini signifikan pada taraf 5%. Ya. Ini ada norm, ada eksak itu, kalau ukuran sampel kecil itu biasanya menggunakan eksak. Ya. Kalau ukuran sampel besar, itu sempat besar itu ya lebih dari 30, ini menggunakan pendekatan. Ya, pendekatan. Nah, oke. Nah, ini sama-sama ditolak. Yang parametrik tadi juga ditolak, ya, yang parametrik ini, ya. Oke. H0 sig. Nah, yes, signifikan. Jadi baik non parametrik maupun yang parametrik itu masih sama-sama, ya. Ya karena kita sudah hitung tadi bahwa datanya berdistribusi normal kan itu ya, data baik pretest maupun post-test berdistribusi normal. Nah, kalau mau lihat lagi, tadi kan baru yang di depan aja, yang di belakang apa juga normal apa enggak, bisa lihat dengan cara yang tadi, menguji normalitas dengan Shapiro-Wilk tadi ya. Oke, nah ini kalau kita anggap datanya berpasangan ya, ada pretest, ada post-test. Tapi kalau datanya selain bebas, misalnya kelas A, ini kelas B, ini datanya hanya asumsinya aja saya rubah, itu nilai bukan dari data pengamatan berpasangan. Oke. Nah, kalau seperti itu, analisisnya seperti apa? Mirip saja. Jadi dengan menggunakan modul yang sama, ya, dengan menggunakan modul yang sama, t-test juga, non parametrik juga. Bedanya di sini kita gunakan 2 independent sample. Jadi 2 sampel yang saling bebas. Beda sekolah misalnya. Relatif mereka saling bebas ya. Oke, alfanya sekian. Nah, apakah perbedaan kalau kita belum ngitung nih perbedaan ininya. Nah, tebak-tebakan aja misalnya. Ini tadi berapa misalnya? Oh, ini banyak 4-nya, ini banyak 6-nya. Oke, bagaimana kalau kita hipotesiskan perbedaan kedua rata-ratanya itu 10? Perbedaan kedua rata-ratanya itu 10. Nah, ya, kita gunakan 2 tipe pengujian, parametrik dan non parametrik. Kemudian kita klik OK, sebelum OK.
letaknya di D ya. Letaknya di D tadi. D4, oke. Sorry. Ini A-nya, ini B-nya, ini 10. Oke. Nah, muncul ya. Oke. Nah, ini pengujian dua sampel saling independen. Independen tadi kan enggak, tadi paired ya. Ini independen. Nah, 10 tadi dari mana, Pak? ya. Yang 10 tadi, Pak. 10 kita kasih. Kalau default-nya 9 0. ya, Pak? Oh, gitu. Default-nya 0. Bukan dari Tadi, data mentah ini, Pak ya? tadi saya bilang, oke, kita belum hitung nih. Misalkan, andai kan kita belum hitung nih. Oh, kira-kira di sini 40-an. Oh, di sini kira-kira 50-an. Kan kepalanya nih, lihat kepalanya nih. Lihat kepalanya aja, ya kan? Kepalanya kan ini ada 64, ini ada 4, ada 6 juga kan? Berarti kepalanya di kepala 5 nih. Di sini di kepalanya ada 3, ada 5, ada 4. Oke, kepalanya 4. Makanya 40-an sama 50-an. Ini saya buat 10. Nanti kalau nggak suka 10 di sini, ganti 15 bisa. 10 dulu ya. 10 dulu. Jadi yang diganti di sini nanti, nggak usah di sana diganti. Nggak usah diulang. Nah, kalau ini enaknya kalau yang ini nggak usah diulang. Ya. Jadi ini rata-rata yang dihipotesiskan 10 ya. Oke. Apakah perbedaan tersebut signifikan? Nah, lihat nih. Di sini sudah mengantisipasi. Diantisipasi juga apakah variannya sama atau variannya tidak sama, ya. Kalau asumsi varian sama di sini tetap aja yes signifikan nih. Asumsi tak sama yes juga signifikan meskipun statistiknya beda, ya. Ini yang buat standar errornya sama, yang buat standar errornya sama itu karena ukuran sampelnya sama. Ya, ukuran sampelnya sama nih. Tadi kan sama-sama 9 data, 9 data ya. Ini 9 data, ini 9 data. Jadi baik yang varian sama ataupun tak sama, ini standar errornya sama. Ya. Oke. Yang bedakan derajat bebasnya ini, di sini pecahan, di sini enggak. Ya. Lihat nih, nilai peluangnya sama-sama signifikan. Angkanya beda, sama-sama signifikan ya. Nah, itu. Kok signifikan? Ya, di sini dari min sampai min. Dari min sampai min itu nggak lewat angka 0 nih. Dari min sampai min nggak lewat angka 0 juga. Kalau dari min sampai plus lewat angka 0 ya. Ya. Lewat angka 0 ya. Nah, jadi di sini apa namanya yang kalau tadi misalnya 10 itu dari mana? Defaultnya itu 0. Nih 0 aja kan di 0 gitu kan. Jadi 0. Berubah dia ya. Di bawahnya juga berubah. Nah, ya. Tetap saja karena 0 itu tidak dilewati interval ini. Karena 0 itu tidak berada dalam interval ini, ya. Jadi dia signifikan juga, gitu ya. Yang nggak signifikan ya pokoknya sembarang data yang ada di sini. Min 2 misalnya. Kalau kita letakkan min 2 sini, maka dia signifikan. Tidak signifikan gitu ya. No jawabnya. No, nggak signifikan. Nah, oke. No. Yang dua arah loh ya, yang dua arah no. Oke. Nah, itu yang menandakan bahwa walaupun kelasnya kelas A itu rata-ratanya 45, kelas B rata-rata 56, ya, rata-rata 56, maka oke kita ganti 0 juga lah biar enak menginterpretasikannya. 0 ya. Kalau 0 ini jawabnya signifikan ya. 0 ini signifikan karena 0 tidak di sini ya. Nah, sekarang apakah perbedaan ini? Perbedaan rata-rata 45 dan 56 itu. Ini kan 11, ini 11 nih ya, bedanya 11 nih ya. Apakah 11 itu signifikan? Beda dan signifikan? Ya, signifikan. 11 itu tidak bisa kita sama dengan 0. Ya. Jadi rata-rata B lebih tinggi daripada rata-rata A. Itu kalau istilahnya itu perbedaan ini, selisih ini itu tidak sama dengan 0. Ya. Tidak bisa disama dengankan 0 gitu. Tapi kalau yang menghasilkan sesuatu yang apa namanya
tidak signifikan misalnya 4 ya, min 4 atau min 5. Min 5 kan? Nah di sini 45 dikurang 56 itu nggak signifikan. Ya. 45 dikurang 56 kan min 11. Min 11 dengan min 5 itu signifikan? Perbedaannya? Dia berbeda tapi tidak signifikan. Ya. Baik, itu yang parametrik. Yang non parametrik ini nih. Yang non parametrik, loh. Jadi jangan-jangan nggak diklik tadi ya. Oh, nggak diklik. Oke, kita ulangi. Kita ulangi. Tadi karena nggak diklik yang parametrik, yang non parametriknya, jadi nggak tercetak di situ. Oke. Restart. Sorry. Mana restartnya ini? Ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Kayaknya ada apa namanya? Distraction di sini. Coba saya tutup dulu Excel-nya. Ayo, siapa yang mau tanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Agustina. Maaf, Pak, kalau mungkin pertanyaan saya tidak nyambung, nanti diluruskan. Jadi, memperhatikan cara Bapak tadi menyampaikan bagaimana mengolah data. Jadi, yang Bapak tampilkan ini adalah cara untuk mengolah data secara cepat, ya Pak ya, simpel dengan menggunakan rumus yang sudah ada di aplikasi seperti itu Pak. Ya. Jadi kami tidak perlu mengolah data secara manual lagi seperti penelitian ketika kami S1 harus menghitung dengan manual. Apakah seperti itu Pak? Ya, betul. Oh ya. Itu aja. Iya Pak, terima kasih. Coba kalau manual nanti masuk satu-satu gitu. Penuh nanti ya. Iya, berarti ketika kami klik itu bagian-bagian yang Bapak tunjukkan tadi, rumus sudah otomatis ada di situ, Pak ya? Oh iya, rumus yang jelas datanya ini, kemudian dengan menggunakan apa namanya aplikasi atau add-ins-nya Excel Start misalnya, itu sudah seperti itu. Oh iya. Emangnya dulu waktu S1 disuruh nulis satu-satu angka-angkanya. Masih pengolahan sederhana Pak di Excel, tapi masih yang sangat sederhana. Masih masukkan sendiri rumusnya. Oh, iya. Itu. Iya Pak. Ya sebetulnya nggak usah, apain. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Yang lain? Ada yang lain? Tapi Excel Start ini hanya jalan di Excel-nya Windows ya. Ini di komputer satunya yang saya punya ini, yang saya pakai ini nggak jalan karena itu di Macintosh ya. Jadi kalau di Macintosh dia nggak jalan dia. Oke. Baik. Nanti ada kuliah lagi nggak? Ada Pak. Ada. Apa? Baik, kalau ada kuliah lagi, yang pertemuan kali ini saya sudahi sampai sini ya.
Ya, jangan panjang-panjang, kan sudah 1 jam. Masih ada 30 menit lagi, kecuali 30 menit lagi, kecuali ada yang mau ditanyakan ya. Karena sudah melimpah, Pak. ya, Sudah melimpah. ya nanti tumpah nanti. Tumpah, Pak. Ya tumpah. Minggu depan materinya, ya minggu depan materinya ganti. Kalau kita punya penelitian yang populasinya lebih dari 2, ya, itu pakai ANOVA, ya. Oke, kita lanjutkan minggu depan ya materinya. Ya, Pak. Terima kasih, Bapak. Kalau Terima kasih, Pak. Iya, Pak. nanti cepat habis juga materinya kalau hari ini semua saya kasih. Siap, Ya, Pak.